Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk Scorpio di Januari, akhir-akhir Januari ya. Di 2021 seperti biasa, asmara percintaan kamu bisa cocok bisa enggak. Dan energi ini bisa kebolak-balik, bisa ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan pada saat ini. Jadi kalau enggak pas buat kamu, nggak usah dipaksain. Kalian bisa lebih khusus lagi, bisa lebih tepat lagi. Kalau mau lebih pasti tentang masalah pribadi kalian, kalian bisa konsultasi. Tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya. Bisa dilihat di bawah deskripsi judul ya, bagaimana syarat-syarat berkonsultasi sama aku. Dan bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke? Scorpio, Six of Cups, ada King of Wands, ada King of Cups. Nah, ini akan ada beberapa orang yang mencoba untuk datang kepada kehidupan kamu. Yang satu mungkin orang baru, yang satu mungkin orang dari masa lalu. Aku nggak tahu siapa, intinya ini orang yang sudah kamu kenali. Dan satu lagi mungkin bisa jadi misalnya gini, ini pasangan kamu ada satu, pasangan kamu ada satu lagi orang di masa lalu yang akan comeback lagi dalam kehidupan kamu. Oke? Tapi di sini kayak kamu bingung harus bagaimana dalam memilih situasi, ya kan? Di satu sisi mungkin ada yang sudah punya pasangan, tapi akan ada seseorang yang deketin kamu dan kamu mulai goyah, gitu ya. Kayak mulai bingung sebenarnya gue ini harus memilih siapa, gue udah punya pasangan, atau ada beberapa orang yang deketin kamu tapi kamu bingung dalam memilih siapa yang terbaik dan siapa sebenarnya yang serius. Ya intinya di sini kayak kamu ingin lebih mau tahu tentang seseorang. Dan sepertinya orang yang deketin kamu, orang yang mencoba deketin kamu ini, dia sudah lama menanti kamu. Sudah lama kayak stalking atau ngeliatin sosial media kamu, atau udah mantau kamu tuh lama banget. Tapi sekarang dia yang mulai kayak dia baru sekarang berani untuk muncul, berani untuk ngajak kamu komunikasi, atau mungkin ngajakin kamu serius karena dia baru siap gitu loh. Ada The Emperor, terus juga ada The Devil. Mungkin akhirnya karena kamu bingung dalam memilih siapa yang terbaik, akhirnya kamu memilih mereka berdua dan kamu menjalankan hubungan ini dengan secara bersamaan, tapi akhirnya kamu bingung sendiri. Karena setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dalam perjalanan hubungan kamu ngerasa, aduh dua-duanya kayaknya gue pengen, tapi gak bisa kamu menjalani semuanya. Gak bisa dua-duanya kamu miliki gitu. Kamu harus bisa memilih salah satu di antara mereka. Ini tentang pilihan sih sebenarnya ya. Ada orang yang terlalu sensitif perasaannya, ada satu lagi orang yang charming, yang orangnya cukup ya punya karakter tegas, tapi dia cukup mempesona gitu loh. Dan satu lagi orangnya cukup baperan, mungkin orangnya terlalu sensitif, orangnya terlalu gampang ngambekan atau gampang kalau dibilang penyedih sih enggak, cuman kayak gampang merasa sesuatu, kayak mungkin ada rasa minder atau insecure, atau gampang merasa bersalah, gampang merasa marah gitu. Intinya baperan satu lagi orangnya charming, bisa membuat hati kamu kesemsem gitu, berbunga-bunga gitu ya, dengan caranya dia untuk deketin kamu, dengan caranya dia untuk narik hati kamu lah. Tapi balik lagi, kamu terlalu khawatir gitu, karena dua-duanya kamu mau, dua-duanya akhirnya
kamu bingung dalam menilai kekurangan mereka, karena ya setiap manusia punya kekurangan, ya kan, punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing, dan tidak bisa kita menjalankan orang yang berbeda dengan dalam satu waktu gitu. Akhirnya kalau kamu ketahuan begini, kamu bisa tidak mendapatkan dua-duanya. Tapi ya balik lagi, terkadang kita butuh beberapa orang untuk kita bisa menilai mana yang terbaik, mana yang lebih jelas, lebih pasti gitu. Dan ada beberapa juga Scorpio yang merasa sudah menunggu dan menanti lama tapi pasangannya tidak memberikan kepastian. Akhirnya kamu kayak beralih hati atau kayak mencoba untuk flirting ke orang lain atau cheating, atau kayak coba-coba dari aplikasi, atau mungkin kayak kamu coba-coba untuk dating sama orang lain. Menurut kamu mungkin aja percuma gue pacaran lama-lama tapi nggak diberi kepastian, apa gue dekat sama yang lain juga ya, mana tahu jodoh gue sama yang lain, atau mana tahu gue ternyata nikahnya sama orang lain tidak sama pasangan gue. Ya itu lumrah terjadi. Jadi kita nggak tahu ya, banyak hal gitu terjadi. Ada yang 7 tahun, 10 tahun pacaran ternyata ending gitu, ternyata nggak jodoh ya. Ada juga yang sudah pacaran lama 7 tahun menikah, ternyata pas menikah hanya 1 tahun doang bercerai. Banyak yang seperti itu. Jadi kayak waktu itu tidak menjadi patokan kamu akan berjodoh dengan seseorang ya. Waktu itu tidak menjadi patokan untuk kamu berjodoh dengan siapapun atau seseorang. Jadi jangan merasa kalau aku pacarannya Kak udah bertahun-tahun, pasti aku nikahnya sama dia. Belum tentu. Banyak yang 10 tahun, 11 tahun pacaran dan mereka maksa untuk menikah, ternyata pernikahan mereka hanya 1 tahun. Ada klien aku yang seperti itu. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena aku pernah punya klien seperti itu gitu loh. Ada juga yang sudah 7 tahun pacaran, ternyata dia menikahnya sama orang lain. Ada. Jadi belum tentu waktu itu adalah patokan kalian untuk bisa bersama. Ada yang 7 tahun pacaran, ternyata menikahnya sama orang lain. Ya, hanya menjaga jodoh orang aja ternyata. Makanya di sini ya sebenarnya nggak salah sih. Kalau kita punya pasangan dan pasangan kita juga orang yang nggak jelas, atau mungkin sudah pacaran lama tapi kayak nggak diberi kepastian, nggak ada niat dia untuk menikah, atau mungkin dia tidak punya uang untuk menikah dan segala macem. Intinya belum ada kesiapan lah untuk menikah, untuk berumah tangga, atau untuk lebih berkomitmen sama kamu ya. Dan kamu mencari itu sebenarnya saat ini, ya itu wajar-wajar aja kalau kamu dating sama orang lain. Mana tahu orang lain lebih pasti daripada pasangan kamu. Tapi balik lagi ya, nggak salah juga kalau kamu berbuat seperti ini. Mungkin kamu ada rasa bersalah. Apa gue salah ya kalau gue selingkuh sama orang lain? Atau apa gue salah ya kalau gue juga mengharapkan sebuah kepastian gitu sebenarnya. Itu sebenarnya nggak salah. Tapi ya balik lagi, hal yang pasti, hal yang lebih jelas itu lebih apalagi kita wanita misalnya. Apalagi kamu Scorpio yang wanita, kepastian dan kejelasan itu lebih penting daripada segalanya. Mungkin awal-awal pacaran itu berbunga-bunga sekali, tapi di saat kita sudah berumur, di saat waktunya, kita pasti sudah merasa yang kita cari bukan hanya untuk jalan sana jalan sini, makan sana makan sini, bukan hanya untuk itu, tapi untuk bisa membimbing kamu, bisa selamanya sama kamu gitu. Untuk waktu yang long term, bukan yang hanya jalan sana jalan sini gitu. Kalau untuk dating sih sebenarnya siapa aja bisa. Tapi kalau untuk berkeluarga, untuk yang berkomitmen, untuk menikah, itu butuh pemikiran yang kesiapan mental dari segi keuangan, pekerjaan, karena hubungan juga tidak melulu tentang cinta, rasa, sayang, bukan cuma itu. Ada karakter, ada kesetiaan, ada ekonomi di balik itu. Jadi pertahanan hubungan itu ada beberapa macam hal. Bukan hanya dari sisi cinta sama sayang. Ada juga pasangan yang dimana
keluarganya tidak setuju, nah itu ekstern lagi gitu. Jadi macam-macam. Jadi kalau kamu merasa bersalah misalnya, apa salah kayak aku harus menjaring, misalnya aku punya pasangan terus aku dating sama orang lain untuk mencari kejelasan, sebenarnya nggak salah. Tapi mungkin efeknya ya, mungkin pasangan kamu nggak terima, atau kalau ketahuan kamu bisa aja diputusin, atau bisa aja dua-duanya nggak dapet gitu. Intinya bagaimana nasib kita aja sih. Kalau keberuntungan sama kamu ya mudah-mudahan kamu diberi kejelasan sama seseorang yang kamu harapin. Tapi kalau aku lihat di sini bahkan sampai sekarang kejelasan itu belum ada kamu dapatkan, makanya kamu mencoba untuk flirting atau kayak deket sama si A, kamu mungkin pacarnya si A, atau kamu pacaran sama, misalnya kamu pacaran sama si A, tapi kamu juga dekat sama si B, untuk mencari kejelasan yang mana yang lebih pasti. Itu sebenarnya ya lumrah-lumrah aja untuk orang yang sudah berumur. Tapi kalau memang rencana kamu hanya untuk main-main sana sini, itu nggak boleh ya, gitu. Tapi kalau untuk mencari hal yang lebih pasti, hal yang lebih jelas, ya nggak ada masalah. Intinya ya itu wajib kamu lakukan, karena hubungan itu kan nggak hanya melulu begitu-begitu aja, harus ada kejelasan dan hal yang lebih pasti gitu. Karena sekarang ini aku lihat kayak kamu dalam posisi yang kebingungan harus bagaimana atau harus memilih siapa gitu. Oke, segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.